Selamat datang Semeton di podcast menjelang Sandikala, di mana cerita-cerita horor bukan hanya menakutkan, tapi juga menyimpan misteri yang tak terungkap. Karena apa yang kalian dengar bisa jadi lebih dekat dengan kalian. Oke, selamat malam Semeton. Jadi balik lagi sama kita di podcast menjelang Sandikala. Perkenalkan, saya selaku host, nama saya Ernayanti dan partner saya yang keren banget. Dan nama saya Laksmi. Oke, langsung kita sambut aja ya guest kita malam hari ini yang super keren dan akan menceritakan experience horornya. Kita sambut Ghost Hendra. Oke. Selamat malam Ghost Hendra. Gimana nih dari perjalanan ke sini? Makasih udah mau datang ke acara kita. Mana perjalanannya? Aduh, udah mulai gini nih. Agak ada sesuatu something. Udah mau cerita yang agak-agak horor tuh, agak sesuatu something di jalan. Berarti Tapi, kayak ada tanda-tanda gitu ya. ada tanda nih. Oke. Tapi aman kok. Oke. Yang penting ini udah makan kan duluan. Udah. Oke. Pasti Bagus, udah. bagus. Oke, jadi sebelum ceritain cerita horor nih Gus, gimana sih kesehariannya sekarang? Apa kerja, apa kuliah? Oh ya, sekarang aku tuh masih kerja sambil kuliah. Nah, untuk ceritanya nih sebenarnya pengalaman yang udah lama ya. Di tahun 2015 itu saya masih SD dan benar-benar membuat trauma sih sampai sekarang, masih teringat-ingat sampai sekarang. Itu udah lama ya? Berarti 2015? Ya 2015. Benar-benar itu selalu mengingatkan saya untuk ya lebih percaya sama yang kayak gitu. Tapi Gusnya masih ingat nggak nih semua ceritanya? Masih dong. Oke. Tentu aja itulah terbenam di otak saya. Oke, mungkin kita mulai aja dengerin dari Gus Hendra cerita horornya. Check it out. Kan di Bali biasanya itu setiap tahun itu pasti dibawa keluar. Nah, pada saat tahun-tahun sebelumnya ini memang biasanya ayah saya sendiri itu sebagai arsitek atau pembuat ogoh-ogoh untuk di kampung saya. Nah, di kampung saya ini saya punya banjar, biasanya itu dipercayakan kepada ayah saya untuk membuat. Nah, pas buat ogoh-ogoh ini biasanya tuh 50% atau 60% itu dibuat di Denpasar. Awal pembuatannya itu di Denpasar karena ayah saya bekerja di Denpasar. Nah, pas buat ini nggak ada masalah sampai selesai 50% ngelas besi buat dulu. Zaman dulu kan masih pakai styrofoam ya, pakai gabus. Nah, masih nggak ada masalah. Terus buat ogoh-ogoh, nah sampai dah buat, tahu nggak rajahan yang dari kain itu? Apa sih kerajaan tuh? Aku kurang tahu soalnya kayak gitu. Tahu nggak yang di kain kastel itu digambar? Oh iya. Nah, itu dah pas adikku tuh gambar di sana. Itu udah mulai dah. Adikku padahal masih bayi dulu dan masih umur 4 tahun kayaknya. 4 tahunan. Itu nangis terus setiap gambar. Terus nangis setiap malam. Padahal udah dikasih susu, udah nggak ada masalah, terus nangis. Dah selesai gambar itu baru dia. Saya lihat, ini udah beda nih. Ada orang bedanya. Oke, bentar dulu Gus. Berarti ini kan dibuatnya di Denpasar nih ogoh-ogohnya. Buat apa gitu? Buat pameran ataukah buat lomba? Enggak, ini kan biasa kita di Bali itu mengarah buat di Banjarnya. Ya, di Banjar untuk diarah ke desa, itu kan biasa satu desa. Berarti sebelum nyepi ya? Ya, Balik nyepi. ya, ini sebelum nyepi pas pengerupukan itu acaranya. Nah, setelah setelah pembuatan gambar tersebut nggak ada masalah lagi di realisme sampai 60% itu. Kemudian STT dari Banjar ini ke Denpasar buat ngambil ogoh-ogohnya
karena itu udah mau jadi diambil ke Denpasar tuh pada jam 4 sore kalau nggak salah, 4 sore, karena saya ikut tuh pas tuh liburan semester kayak saya kan masih SD, nah masih ikut lah, senang soalnya sama Gogo. Anak kecil siapa yang nggak senang sama Gogo, ikut saya ke Karangasem buat bawa Gogo itu. Nah pas di perjalanan nih baru ya saya bawa ke, pas di Karangasem tuh ada namanya Pulau Sangyangambu. Nah kan pas lewat Sangyangambu nih kan ada monyet-monyet, biasanya tuh nggak ada monyet tuh teriak kak. Nih pas bawa lewat Gogo nih saling salut monyet kak. Udah mulai lah, aku masih kecil dengar kayak gitu udah, wah apa nih lagi, macet lagi di sana pas ada acara, kak monyet tuh saling salut, udah lewat, nggak ada masalah lagi, cuman ada masalah monyet kak gitu ya, cuman udah lagi dah stop di pas nih ada orang ada orang Karyo. Nah Karyo itu di Pura Dalam tuh di Karangasem tuh biasa namanya Sabut Dalam. Nah pas di Pura Dalam ini macet tuh di tempat pohon beringin ini mulai lagi ada kayak angin tapi cuman kitanya yang kena yang bawa beda soalnya auranya, udah mulai aneh nih. Nah setelah sampai di kampung udah nggak ada masalah lagi jalan, nggak ada masalah lagi di jalan sampai lagi di kampung. Nah pada saat di kampung ini baru ya udah mulai aneh, banyak sekali kejadian aneh. Oke, tapi sebelumnya nih Gus, pas bawa ogoh-ogoh dari Denpasar ke Karangasem ya, itu naik apa? Oh, diangkutnya? Diangkut naik mobil carry, tahu kan ya carry? Oke, terus Pura Dalamnya itu? Ya, aku buka belakangnya. Oke, Pura Dalamnya itu di Denpasar atau di? Karangasem, itu dari satu jalur pulang ke kampung. Nah, kemudian pas di kampung nih, pas setelah 5 hari naruh ogoh-ogoh di kampung nih, udah ada satu kejadian nih, ada orang meninggal tapi dengan cara bunuh diri. Udah mulai aneh. Tapi motifnya tahu nggak kenapa dia bunuh diri? Alasannya lah. Nggak tahu, yang aku tahu tuh dia tuh terlibat perselingkuhan. Oh, berarti cewek atau cowok korbannya? Cowok. Oke. Yang cowok ya. Terus pas di Karangasem tuh kan biasanya orang-orang tuh mandi di sungai. Nah dia tuh ngapain bunuh diri itu di sungai. Dengan cara minum. Ya bukan minum sunlight. Oh minum sunlight. Iya minum Terus sunlight. dia nyebur ke sungai itu? Enggak, kan habis minum sunlight dia pulang. Dia pulang. Nah baru sampai rumah baru keluar busa-busa dulu. Nah pas di sungainya itu dekat sama Banjarku, tempat ogoh-ogohnya. Nah setelah dia pulang dibawalah ke rumah sakit. Nah meninggalnya di rumah sakit. Nah di Karangasem tuh kan ya kalian tahu di sana nggak ada pakai bandi atau apa, cuman diangkut aja pakai bambu kayak tandu tuh. Nah pas dia dibawa ke rumah udah mulai mencekam tuh, soalnya ada ogoh-ogoh, udah mulai banyak bisnisnya, ada ogoh-ogoh, ada mayat di dekat soalnya Banjar dari Banjar ke dia. Nah dan anehnya pas mau dibawa ke Sepro tuh dia tuh nggak dikremasi, dia tuh ditanam aja. Iya. Berarti diangkut gitu aja? Iya dia kan diangkut tuh. Biasanya tuh nggak pernah lewat ke Banjarku. Di mayat tuh nggak pernah lewat. Nggak pernah lewat ya pas bawa ke semuanya. Iya nggak pernah lewat ke Banjar. Tiba-tiba dilewatin ke sana. Iya karena di sana di jalan salah satu tuh ada perbaikan jalan, nggak memungkinkan untuk lewat. Nah pas lewat ke sana depan baru semua merinding, semuanya ngerasain lewat sini kayaknya kalau binatang gimana aja nanti itu bahasa Indonesia. Nah dan datang dari Setro di Tanun nggak ada. Kalau di Karangasem tuh terkenal gini, ngambil masal ya. Biasanya di setiap 4 tahun sekali orang-orang tuh paling nanam dulu dia, tunggu sampai 4 tahun baru diambil lagi tulangnya. Ya diambilin lagi. Ya masal. Nah udah. Kalau di Karangasem kalian tahu kalau orang nanam mayat tuh udah beda orangnya. Karena dia gimana lagi apalagi bunuh diri. Masih desa yang masih ulah pati isi apa namanya? Si pasacara sakral juga. Betul benar-benar buat saya. Apalagi masih kecil kan di kampung dia. Tiba-tiba ada berita kayak gitu. Nah setelah orang meninggal tuh malamnya ada kakek saya sama nenek saya nih
ke rumah paman saya, ngelewatin dah Banjarnya ini. Banjar yang orang meninggal. Ya, enggak, Banjarnya ini ada ogoh-ogohnya. Oh, Banjarku berarti. Ya, Banjarku. Nah, di Banjarnya ini dilihat ada 2 orang anak main-main sama ogoh-ogohnya, digonjat-gonjatin. Oh, yang kamu buat nih. Ya, yang ogoh-ogoh yang digonjat-gonjatin tuh ogoh-ogohnya. Nah, tapi itu kan aku cuma dengar cerita dari nenekku. Tapi nggak mungkin kan orang tua tuh bohong tentang kayak gitu. Nah, dua orang yang lihat kakek sama nenekku digonjat-gonjatin ogoh-ogohnya. Nah, di sana udah mulai. Digojetin tuh kayak dimainin gitu. Iya, anak-anak main di sekeliling Bawah, area ya. gitu. Padahal di sana tuh nggak ada orang, soalnya adikku tuh masih di Denpasar untuk kerja. Besok baru pulang kampung buat lanjutin lagi buat ogoh-ogohnya. Sama Serem istrinya. banget ya guys. Ternyata kayak gitu aja kita udah kayak merinding banget rasanya gitu. Gimana kalian kalau lihat anak kecil berdua gitu kayak mainin ogoh-ogoh malam-malam apalagi ya Gus? Benar-benar serem sih. Terus gimana Gus? Apakah kayak ogoh-ogohnya itu kan namanya orang Bali ya? Pasti perlu diulapin. Itu belum apa kayak gitu? Belum. Cuma dipakein pandannya. Oh, benar. Nah, kan setelah itu nggak ada masalah lagi sampai selesai ogohnya nggak ada masalah. Nah, pas dah kalau di Karangasem tuh biasanya sebelum mau ngangkat ogoh tuh dibantengin. Iya kan. Apa namanya, pedanda dari Pura Desa tuh datang dah ke Banjar ngasih apa list bantengnya apa aja. Nah, dicatat kan ada siap selam kecil tuh, siap hitam yang kecil tuh Iya. kayak pitik, selam, bebek putih gitu. Nah, sana ada lupa ngasih pitik selamnya tuh lupaan satu. Kenapa bisa lupa? Nggak tahu dah. Aku nggak ngerti. Bisa aja keadaannya Ya, kayak keadaannya emang mendukung banget buat selamnya. emang udah jalannya Iya, kayak udah gitu. jalan. Karena nanti saya akan cerita lagi di terakhir baru ngerti. Nah, kan pas udah dibantengin ogoh-ogohnya, bawalah ke Pura Desa. Kan desa dikumpulin ogoh-ogoh di satu desa tuh, mau diarakin pawai ogoh-ogoh di satu desa. Nah, satu Banjar ini nggak ada sembahyang di pura. Itu yang aku nggak ngerti sebelum makan ogoh-ogoh. Satu Banjar nih. Kenapa saat sembahyang itu karena lupa sengaja atau Nggak tahu, emang kita tuh memang Nggak kepikiran. nggak kepikiran ke pura gitu. Memang dikasih jalan nggak ke pura. Nah, langsung lah ke Pura Desa. Nah, udah mulai makan ogoh-ogoh, udah mulai kumpul di Pura Desa. Kan kita biasalah ngebadein momen. Nah, pada saat itu aku punya tab, kalian tahu nggak tab Samsung? Nah, kan mau foto bareng, adalah cewek yang foto ini mau gantian. Nah, pas ngambil foto nih, kan rame di depan ogoh-ogohnya foto. Pas foto ini dah cekrek tak gitu, kira apa kayak gojodan ogoh-ogohnya tak gitu. Langsung semua lihat ke atas, kukunya patah. Baru dah lihat yang cewek nih yang megang HP ku ini langsung kerohan, hapus foto deh. Kenapa ini? Iya. Tuh dah, hapus foto deh. Baru semua ngambil HP-nya. Apa deh? Apa nih gitu. Baru dah lihat. Ogoh-ogoh kan kayak gini. Nanti aku kasih foto yang ada kok fotonya. Kayak gini kayaknya. Itu ogoh apa ya? Tuh. Iya. Pas gini ogoh-ogoh kayak gini, di sininya nah ada putih. Serius. Itu emang ada kayak gitu apa? Emang gimana ya? Emang merupa kali, menjenang kali, gimana ya bahasa Indonesia ya? Berwujud gitu? Berwujud, benar-benar berwujud. Di sini dia duduk, benar-benar duduk. Tuh aku benar-benar ada, soalnya aku yang punya HP, aku yang lihat. Nah, di sana tuh aku beralasan lah bahwa ini HP-nya ada efeknya, karena nggak mau bikin panik. Tetapi orang yang mau tuh udah Udah kerawakan, kerawanan, jadi nggak bisa ngelak ya. Ya, Itu udah. udah nggak bisa ngelak. mungkin kita cut aja dulu ya guys. Mungkin boleh minum aja dulu guys. Oh ya, minum aja dulu. Ya. Hal-hal yang nggak terduga ya. Saya juga nggak nyangka bakal ada barang jatuh. Padahal nggak ada angin di sini guys. But kita tetap lanjut aja ya guys ceritanya guys. Biar nggak nanggung juga. Oke guys. Maaf ya. Nah, kan pas udah kerohan yang motor ini dibawalah ke dalam sama pemangku di Pura Desa. Dikasih diketisin lah tuh. Udah sadar. Nah, pas
dia jalan ngerau gogoh untuk ngasih tips. Untuk ngasih tips. Karena emang dia udah tahu ya gogohnya udah nggak beres nih, ada sesuatu. Udahlah sampai udah jalan berapa ya, 200 meter dari jalan sana, baru ibuku sama orang yang tadi kerohani lagi kerohan. Berarti ibumu juga ikut kerohan nih sekarang? Ibuku yang ikut kerohan, makanya aku udah Makin banyak ya kerohan. benar-benar trauma nih. Nah pas udah kerohan berdua nih, yang satu yang tadi mau ibuku mau digigit sama ibuku hantu. Bang jangan mana yang ceria ini gitu. Nah baru lah dengan penanda yang itu pun dia udah tahu nih bakal kejadian gini lagi diketisin. Nah setelah itu dibawalah pulang ibuku sama bilang dah ibu Ayu namanya, dibawalah pulang Ayu sama ibuku ke rumah. Udah gak ada apa, terus diarak sampai keliling desa lah. Nah setelah sampai di Setro nih mau udah selesai lah ngerau gogohnya di Setro nih, baru ada kejadian lagi. Terus kalian tahu kan kepala gogohnya kan bisa diambil lu. Adalah orang yang minta karena dia udah tahu karena merupakan nih gogohnya, dia pengen ngambil Faktor itu ya? ya mau ditaruh di rumahnya, mau dipajang. Karena dia kayak suka barang mistis, koleksi barang mistis. Ya, dia suka koleksi barang mistis, mau ditaruh di rumahnya. Nah hanya badannya aja di pralina atau dibakar. Ya diberdagang. Baru udah di rumah lagi kejadian kerohan lagi. Bakar tapi Ibumu? bukan yang Ayu ini kerohan. Itu dibawa ke rumahmu berarti? Enggak, dia beda rumah sama Beda rumah. bapaknya dia yang bilang gitu. Oh, iya. Di telepon langsung berangkat ngambil ketapelnya langsung di pralina. Harus dibakar Ya juga. harus dibakar juga. Nah itu udah pas itu udah dibakar tuh baru dia udah tenang. Yang sebenarnya yang serem tuh pas nyepinya. Kenapa tuh? Benar. Kenapa yang serem malah Pas endingnya? Ya endingnya yang serem sebenarnya. Sebenarnya nggak endingnya sih, masih ada lanjutannya. Nah pas oke, malam itu udah nggak ada apa, tidur. Tapi orang-orang yang STT itu biasalah ngomong lem bobot besok udah pada trauma nih, tumben pada gue kayak gini. Tiba-tiba kejadian yang emang serem. Kita kan nggak tahu apa kejadiannya. Nah besoknya pas nyepi nih, baru yang paginya nggak ada kejadian nih. Tiba-tiba ibuku nih keluar dari kamar dengan gaya kayak gini. Kayak ogoh-ogohnya atau Ya kayak nari. kayak nari? Di halaman terus di halaman rumah? Nah, kan kamar. Aku ada teras nih, kayak teras. Ibuku tuh lari keluar. Tuh lah. Terus tuh lari kayak lari. Terus siapa yang tahu dia? Kita emang diam di rumah karena emang udah tahu bakal keok nih. Sekarang bakal keok di nepi. Orang prediksi gitu. emang udah diprediksi sama pemakunya besok bakal keok itu. Nah, baru itu udah pas ibuku bangun, padahal tidur kan dia. Tiba-tiba bangun, lari kayak gini, langsung lari mau nyari rumahnya si Ayu. Mau ngambil dia, mau makan dia, mau dimakan sama dia. Gus, menurut aku nih, apakah ada plot twistnya sama orang yang bunuh diri itu? Ada, sebenarnya ada. Karena itu emang, ya kan kalian tahu lah pati lah namanya, lah pati. Apalagi ogoh-ogohnya dibilang sama pedanda ini, pas bilang mau banteng tuh, mau bilang ini bandingnya, dia udah bilang, ini ogoh-ogohnya udah disukain nih sama sesuatu gitu, udah disukain sama sesuatu. Nah, udah pas ibuku lari kayak gitu, dipegang berempat, yang megang kaki yang mental jauh, kalau badannya gede. Sekuat itu. Iya sekuat Ya orang perawan itu yang kuat sekuat itu. Dia mau lari ke rumahnya Ayu, dia mau dimakan. Si Ayu ini juga kerohan, perawan. Tapi nangis kayak gimana perawannya? nangis. Nah, si Ayu ini dia kerohan cewek. Nah ibuku ini cewek juga. Tapi yang ibuku ini yang jahat. Si Ayu ini yang baik, enggak sih baik, yang gimana ya? Dia yang ditargetin gitu. Ya, ditargetin, netral. Tapi itu udah nangis ya, takut gitu. Udah kerohan parah, udah keok gimana mau gua satu banyak gini dua. Gimana caranya? Udah keok tuh. Nah itu udah, itu saya Iya. pas lah ibuku kerohan ini
ya udah bisa harus lah. Harus cepat-cepat. Nah, pas dah jadi penanda nih buku ini masih kerohan dalam keadaan kerohan. Dia kan ada telur nih. Pas disanggah apa namanya ya? Sanggah cucuk. Nah, diambil lah telurnya kan masih membantu juga. Diambil telurnya dimakan mentah. Digelain, dupel, diambil gini-giniin. Dah, apa nih? Panjang tuh sampai nih. Sini mang tuh sama ibuku. Ada gini nih. Langsung tuh diambil kan. Ruko, main ruko deh. Cakap ruko lagi loh. Cakap ruko. Gimana dia naikin kaki ini? Lurus. Bisa lah ngebayangin itu. Iya, bisa lah bayangin kayak gini. Nah, udah tuh datang lah pedangnya. Siap ya. Baru dari dipeci kakinya stres dan dikasih lah ritual tuh, kasih sesuatu apa ya didoain atau enggak ngasih mantra apa, baru lah mulai tenang, lah mulai nggak ada apa-apa, chaos, udah nggak ada apa-apa, dialah barulah cerita nih pas bawa orang meninggal tuh, bobohnya tuh udah disenengin sama sama yang meninggal, sama sesuatu, karena yang meninggal kan jelas lah bawa sesuatu yang negatif karena dia meninggalnya tuh ulah mati, bukan jalannya dia. Berarti bukan arwah dari yang bunuh diri ini. Bukan. Kalau arwah tuh sebenarnya aku dia campah nih sebenarnya, tiba-tiba dapat pengalaman gini. Sekarang aku nih orang campah bilang nggak ada apa di rumah, nggak ada apa, tiba-tiba dikasih pengalaman gini, gimana nggak trauma. Percaya jadi percaya. Itu pas nyepi malamnya tuh baru benar-benar mencekam dulu. Nah kan pas pemangkunya nih cerita barulah dibilang leluhur dari pro desa ini tedun nolongin ibuku sama si Ayu ini karena emang udah chaos, karena emang udah energi yang jahat ini terlalu besar, karena dia tuh ngambil energi ogohnya. Terus kita juga nggak maturan sebelum di sana ada dia ngambil energi, terus dia ngambil energi dari yang meninggal nih. Jadinya jahatnya berkumpul ya Pak. Tuh dia jelasin gitu. Aku sebenarnya nggak percaya, tapi ini memang nyata kejadian. Udah di depan mata. Karena ibu sendiri yang kayak gitu, ngapain kan bohong kayak gitu. Karena aku campah orangnya atau gimana. Nah, setelah kejadian itu, dia yang Ayu ini baru diobatin, yang si Ayu nih dia mulai tenang, saya tenang. Fotonya tuh pun dihapus karena emang demi kebaikan, karena kalau dilihat lagi tuh belum sebenarnya dihapus nih, malamnya belum dihapus lagi buku kerohan kan malamnya, cuma nggak sekeras yang pagi. Yang pagi ini benar-benar keras, benar-benar dia berlima megangin ini, kaki 2 orang, tangan 2 orang, badannya adikku lah belum nih, karena emang udah chaos, udah gini udah nggak bisa dipegang. Yang megang kaki nih kertas, ada 10 ekor kertas lompat mental ya, masa kertas tuh masa dia mental. Nah udah setelah itu malamnya nih kerohan lagi, cuma udah dikasih filter sama pemangkunya nih, dia aja kasih filternya, suruh baru ya rame-rame berdoa di pura, disangka dulu ibuku disuruh berdoa. Nah besok tenang lagi, nah dibawalah langsung ke Denpasar besoknya sama adikku. Tapi anehnya di Denpasar nih masih juga kayak gini. Nari-nari. Ya karena masih nekat. Nah baru selang sebulan, tapi nggak terlalu keras, cuma nari-nari sebentar pas tidur. Tapi serem juga kan kalau belinya lihat ibunya nari-nari kayak gitu, ya, apa nggak takut? Tapi udah biarin aja. Dibilang sama pemangkunya ini, itu udah jalannya. Gimana ini juga, itu udah jalannya. Mau diobatin kayak gimana juga nggak bisa, karena ini udah jalannya yang di atas. Ya udah dikandung, apalagi yang baru kan ayahku. Itu udah emang udah risikonya buat ogoh tuh pasti kadang disenengin ogohnya karena merupakan. Nah setelah seminggu udah nggak ada apa-apa lagi, udah mulai biasa. Nah udah sampai segitu aja sih ceritaku. Berarti udah happy ending. Ya happy ending. Tapi akhirnya ibunya sekarang gimana keadaannya? Apakah masih? Nggak. Udah nggak? Ibuku itu aja 1 kali pernah kerohan. Tapi dia selama hidupnya. Ingat dia lari-lari. Nggak, dia nggak tahu kalau lari-lari. Tapi kamu bilang nggak sama dia, ibu pernah kayak gini loh?
pernah, pasti tuh sekarang satu banyak tuh cerita sama ibuku. Oke. Ditanya kan pasti kepo orang gimana sih pas rohan. Ibuku bilang dia tidur. Hitam. Dia tidur hitam. Ya, Nggak inget apa? nggak ingat apa. Karena dia kan diambil alih gitu. Terus bapaknya gue sekarang masih kayak foto kamu? Enggak. Udah nggak juga? Udah lama. Dari terakhir tuh 2022 pada Gogo. Itu 2008 sampai 2022 aja aku pada Gogo. Nah, yang lucunya nih tahun depannya setelah pada Gogo Durga tuh pada Gogo merubah dewa lah caranya Nisa. Udah nggak ada lagi. Ya, udah. Biar nggak ada lagi. Traumanya kan ya. Udah Oh, tadi iya. nggak berani dah buat Gogo yang terlalu Negatif. masuk Udah udah nggak berani dah. trauma. Apalagi lihat ibunya sampai kayak gitu. Gimana sih lihat istri sendiri yang nggak pernah sama sekali seumur hidupnya kerauhan, tiba-tiba kerauhan itu kan ya kalau main air kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya sampai makan telur mentah apa Itu yang aku ngeliat, soalnya aku yang lihat makan lumpur tuh hidup lagi gitu aku kan kejut. beneran nggak nih gitu. Terus aku tanya ibu, saya kan lidahin sih aneh kan rasanya gitu, aneh aja rasanya gitu. Orang ngelukunya 1 kali setengah. Nih tuh udah aduh keok dah tuh. Nah tapi setelah itu dikasih dah bahwa bagus sebenarnya buat ogoh-ogoh serem-serem ini bisa membersihkan aura buruk di Panjang atau di desa. Ya di desa karena dia mengambil aura-aura negatif. Habis itu Di dibakar. Pralina juga terakhirnya di Pralina, cuman kan kayaknya karena emang udah disukain sekali sama yang nggak kelihatan tuh, makanya udah terpengaruh sekali itu sih. Oke guys, jadi segitu aja ceritanya dari Gosendra. Sekarang boleh ceritain dong gimana perasaannya setelah ngalamin kejadian kayak gitu deh. Ada yang berubah nggak dari kamu? Dulu tuh aku benar-benar campur sama hal-hal kayak gitu. Tak percaya lah. Kan orang-orang ada dunia lain atau apapun itu cerita tentang hantu atau apa, ada gini. Aku apa tuh nggak ada apa, orang bohong. Nggak ada gitu ya sebenarnya apa tuh nggak ada apa, tiba-tiba di dunia kayak gini jelas shock dalam hati. Dikasih tahu sama Tuhan bahwa emang kita itu betul berdampingan, jangan pernah nyampahin yang kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Sampai jumpa semeton di episode selanjutnya.